warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita masih sama dengan pelajaran KDTK. Pertemuan ke-6. Siap semua? Alhamdulillah. Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa di awal pembelajaran. Ya. Biasa doa akan dipimpin oleh kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita sudah bacakan bersama-sama akan mempermudah proses pembelajaran kita di hari ini. Adik-adik sekalian, hari ini seperti janji Pak Guru di pertemuan minggu kemarin bahwa kita akan melakukan praktek untuk tindakan membersihkan atau mendesinfeksi peralatan kesehatan. Sekedar informasi di awal, kita tetap masih ada di KD yang sama seperti di minggu kemarin. Tinggal ini adalah pertemuan kedua yang dimana kita akan melakukan praktek. Jadi tetap masih dengan materi desinfeksi, hanya saja kita fokus ke praktek desinfeksi peralatan kesehatan. Oke, sebelum masuk ke praktek, ada beberapa hal yang ingin Pak Guru tahu dari adik-adik. Kira-kira untuk pertemuan kemarin masih ada yang ingat materi yang dipaparkan? Masih ingat? Tiap-tiap kelompok masih ingat materi yang dipaparkan kemarin? Ya. Kenapa ini Pak Guru harus cross check lagi? Karena memang ini adalah dasar untuk kita melakukan praktek. Maka dari itu Pak Guru ingin ingat, apakah masih segar ingatannya untuk pertemuan yang minggu kemarin? Boleh tidak untuk setiap kelompok membacakan lagi presentasinya kemarin? Jadi apa kira-kira dipresentasikan masing-masing kelompok di pertemuan kemarin? Iya. Boleh ya? Boleh? Boleh. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu sarung tangan atau handscoon yang ideal untuk pemeriksaan. Penentuan sarung tangan apa yang terbaik untuk pemeriksaan tergantung pada tingkat risiko paparan terhadap darah atau tubuh terinfeksi, lamanya tindakan, dan kemungkinan alergi terhadap lateks atau nitril. 1. Sarung tangan lateks. 2. Sarung tangan vinil. 3. Sarung tangan nitril. Terima kasih. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sarung tangan atau handscoon terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sarung tangan bedah, dipakai sewaktu melakukan tindakan invasi atau pembedahan. Yang kedua ada sarung tangan pemeriksaan, dipakai untuk melindungi petugas kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin. Dan yang ketiga ada sarung tangan rumah tangga, dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil
perawatan yang membutuhkan sarung tangan. Yang pertama, tindakan injeksi, tindakan pengambilan darah, tindakan pasang atau APP infus, tindakan pemeriksaan dalam, tindakan pemasangan atau APPA KDR, tindakan spution ETT atau guedel, tindakan heating atau dressing luka baru, tindakan membersihkan darah, tindakan dressing luka lama atau kontrol, tindakan pasang kateter urin, tindakan APP kateter urin, tindakan pasang atau APP NGT, tindakan penanganan dan pembersihan alat, tindakan penanganan limbah terkontaminasi. Terima kasih. Oke, aplaus dulu. Jadi semua kelompok masih ingat dengan apa yang dipresentasikan di pertemuan minggu kemarin. Oke. Kita akan melangkah ke kegiatan inti pembelajaran. Di sini kita akan awali dengan pengamatan video seperti di minggu yang kemarin, pertemuan yang kemarin saat melakukan praktek kita awali dengan pengamatan video. Video sudah Pak Guru bagikan di grup WhatsApp kita, termasuk juga standar operasional prosedur pelaksanaan tindakan membersihkan atau mendesinfeksi peralatan kesehatan juga sudah Pak Guru bagikan di dalam. Harus digarisbawahi bahwa untuk pertemuan ini kita akan melakukan desinfeksi 2 peralatan kesehatan, jadi peralatan makan dengan peralatan linen. Ini yang akan kita praktekkan di laboratorium. Jadi bagaimana cara mendesinfeksi peralatan makan, bagaimana cara mendesinfeksi peralatan yang linen, bahannya dari benang, kain benang. Oke? Jadi perhatikan baik-baik videonya. Ini harus adik-adik bisa pahami dengan benar agar di lab nanti tidak salah dalam melakukan praktek. Lanjut lagi, yang harus diingat bahwa sebelum melakukan tindakan desinfeksi tentu kita butuh beberapa larutan untuk mendesinfeksi. Itu juga akan dijelaskan di video yang sudah Pak Guru bagikan. Tapi di awal Pak Guru ingin memberikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk desinfeksi atau larutan desinfektan yang akan kita gunakan itu Lysol yang ada, yang tersedia di laboratorium. Lysol yang tersedia itu 2-3%, ada yang 2%, ada yang 3% yang akan kita gunakan nanti di praktek. Jadi kita hanya punya untuk desinfeksi itu Lysol. Ini yang satu catatan yang pertama sebelumnya masuk pengamatan dan sebelum melakukan tindakan. Itu yang pertama. Berikut sabun untuk cuci piring mungkin sudah siapkan. Cara melakukan membuat larutan sabun, membuat larutan desinfektan dijelaskan di dalam video yang sudah Pak Guru bagikan juga. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Untuk video itu sudah ada bagaimana cara membuat larutannya, kemudian bagaimana cara melakukan tindakan desinfeksi tiap-tiap jenis peralatan. Kita akan mulai dengan pengamatan video. Sudah siap? Oke, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk adik-adik bisa melakukan pengamatan video. Silakan. Buat masker, alat untuk ditaruh di berlawanan arah.
Simpan semua alat dalam tas kecil. Lalu keringkan semua alat sama-sama. Setelah itu masukkan alat-alat ke dalam baskom yang berisi cairan desinfektan 0,5% sampai berisi dalam 1 gelas air. Masukkan secara perlahan satu persatu hingga terbentuk semua alat-alat. Waktu pengamatan video sudah selesai dan kita akan masuk ke laboratorium untuk melakukan praktek tindakan desinfeksi peralatan kesehatan, dua peralatan makan dan peralatan linen. Sebelum masuk, apakah ada pertanyaan dari hasil pengamatan tadi? Ada. Ada pertanyaannya? Oke, silakan di masing-masing kelompok atau dua pertanyaan saja. Batas dua pertanyaan sebelum kita masuk. Boleh? Silakan. Pak Guru, saya ada pertanyaan. Apakah orang sekelompok ini masih satu kali membuat praktek atau dibagi atau bagaimana? Pak Guru, saya mau bertanya. Apakah praktek hari ini secara sekelompok atau seluruh siswa masuk? Oke, pertanyaan dari kelompok 2. Apakah secara keseluruhan akan melakukan tindakan atau mempraktekkan atau dibagi? Jadi untuk pertemuan ini agar maksimal waktunya, maka kita akan bagi. Ada 5 orang anggota di tiap kelompok. Jadi satu orang yang akan menjelaskan tindakannya nanti, 2 orang akan mempraktekkan tindakan desinfeksi peralatan makan, 2 lagi akan mempraktekkan tindakan desinfeksi peralatan linen. Jadi pas 5. Jadi tiap kelompok dibagi. Sebelum masuk sudah dibagi ya. Pertanyaan kedua dari kelompok 1, apakah secara keseluruhan masuk atau seperti di pertemuan kemarin yang per kelompok masuk? Jadi kita masih sama, kita akan masuk per kelompok bergantian agar lebih bisa diorganisir dengan baik di dalam lab saat mempraktekkan. Tidak ribut, juga tidak tidak akan kacau nanti di dalam. Kita fokus memang dalam melakukan praktek. Boleh ya? Ya. Boleh. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai praktek yang akan diawali oleh kelompok 2, setelah itu kelompok 3 bergantian nanti, dan terakhir kelompok 1. Sudah siap ya? Ya.
pencucian, sebaiknya kita memisahkan alat yang non-infeksius dan infeksius. Di sini kita akan membersihkan alat makan yang non-infeksius dan linen yang infeksius. Untuk membersihkan alat makan yang non-infeksius, kita hanya menggunakan air sabun dan air bersih. Yang pertama kita lakukan yaitu merendam alat makan di air sabun selama 10 menit. Lalu angkat, gosok, lalu bilas di air bersih. Untuk membersihkan linen yang infeksius, kita menggunakan 3 larutan, yaitu desinfektan, air sabun, dan air bersih. Pertama, kita rendam linen di dalam desinfektan selama 10 menit. Kemudian kita angkat, kita masukkan ke dalam air sabun selama 10 menit, kemudian sikat lalu bilas yang terakhir. Tiga silakan masuk.
Negeri Bandung. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan atau mempraktekkan cara membersihkan alat-alat kesehatan. Di sini saya sebagai seorang yang menjelaskan dan teman saya akan atau sebagai seorang yang mempraktekkan atau membersihkan alat-alat kesehatan. Sebelum kita membersihkan alat-alat kesehatan, kita pisahkan dulu yang infeksius dan non infeksius. Untuk membersihkan alat makan dan non infeksius, kita membutuhkan air sabun dan air bersih. Pertama, piring kita celupkan ke dalam air sabun selama 10 menit, lalu angkat, terus gosok dan pindahkan ke air bersih. Berikut cara membersihkan linen yang infeksius, yaitu kita memerlukan 3 larutan, yaitu yang pertama ada disinfeksi, air sabun dan air yang bersih. Yang pertama, linen kita celupkan ke dalam disinfeksi selama 10 menit, angkat, lalu kita pindahkan ke dalam air sabun, terus angkat, gosok dan kita pindahkan ke air yang bersih, lalu timbulkan. Selanjutnya kelompok 1 akan masuk. Baik, saya Michelle Suleman, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempraktekkan cara membersihkan alat kesehatan. Sebelum kita membersihkan, kita pisahkan non-infeksius dan infeksius. Yang pertama yaitu membersihkan alat makan non-infeksius. Di sini ada air sabun dan ada air bersih. Dan setelah itu alat kita tuangkan ke dalam air sabun, diamkan selama 10 menit dan kita gosok
dan kita bilas ke dalam air bersih. Dan kita akan melakukan cara membersihkan linen infeksius. Ada 3 larutan: desinfektan, air sabun, dan air bersih. Yang pertama, linen kita rendam ke dalam desinfektan selama 10 menit. Dan kita angkat, kita rendam lagi ke dalam air sabun. Lalu kita angkat lagi, kita sikat, dan kita bilas pada air bersih. Lalu kita jemur. Secara keseluruhan kelompok sudah melakukan praktek tindakan desinfeksi. Sebelum Pak Guru tutup atau masuk ke kegiatan penutup pembelajaran, Pak Guru ingin memberikan tambahan informasi kepada adik-adik. Informasi tentang tindakan yang dilakukan. Tadi adik-adik sudah melakukan tindakan desinfeksi peralatan makan dan peralatan linen. Adik-adik harus tahu bahwa untuk peralatan kesehatan itu ada 3. Peralatan makan, peralatan linen, juga peralatan stainless. Yang tidak dipraktekkan adalah peralatan stainless. Akan tetapi, walaupun tidak sempat dipraktekkan tadi, itu sudah ada di video pengamatan yang adik-adik lihat tadi. Jadi perhatikan dengan baik, karena kurang lebih tindakannya untuk desinfeksi itu sama dengan perlakuan tindakan desinfeksi peralatan linen. Jadi adik-adik bisa belajar dari situ. Perhatikan video itu dan kalau boleh disimpan videonya. Oke. Proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Di akhir Pak Guru ingin simpulkan, berikan kesimpulan terhadap praktek yang kita lakukan hari ini, pertemuan ini. Jadi desinfeksi peralatan kesehatan itu dia bisa dilakukan di rumah atau bisa dipraktekkan di rumah. Karena dia juga tadi adik-adik mempraktekkan peralatan makan, bisa dipraktekkan di rumah. Peralatan linen, kain di rumah juga bisa dilakukan dengan tindakan yang sama. Akan tetapi perlu dicatat atau perlu diingat bahwa yang di rumah tentu tidak terkontaminasi atau tidak air atau bisa dikategorikan ya
tidak terinfeksi atau non infeksius. Tindakan ini bisa kita aplikasikan di rumah. Boleh ya? Lanjut adik-adik sekalian, di pertemuan ke-7 nanti kita akan masuk ke KD yang baru. Kita akan masuk ke kompetensi dasar sterilisasi peralatan kesehatan. Jadi saya harap, Pak Guru harap adik-adik bisa siap untuk pertemuan ke depan. Di akhir pertemuan ini juga Pak Guru ingin sampaikan, walaupun sudah disampaikan berulang-ulang, Pak Guru ingatkan lagi bahwa praktek adik-adik hari ini itu Pak Guru ambil nilai. Praktek adik-adik hari ini Pak Guru ambil nilai. Juga ulangan harian yang adik-adik isi itu juga Pak Guru ambil nilai. Jadi semuanya diambil nilai, jangan khawatir, nilainya pun akan Pak Guru selalu informasikan lewat grup WhatsApp kita. Terima kasih atas semangat adik-adik hari ini. Seperti di awal tadi kita buka dengan doa, maka di akhir juga kita harus tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.